Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita alhamdulillah bersyukur ya. Hari ini bisa ketemu dan saya mengucapkan terima kasih terutama Pak Widi sebagai PP saya, berangkat dari SMP Al-Ma'ruf Kudus ya. Kemudian terima kasih juga untuk tim saya ya, rekan sejawat. Beliau adalah Bu Syari, pengajar matematika di SMK di Kudus. Baik, untuk kegiatan hari ini pasca observasi nggih. Alhamdulillah sudah terlaksana observasi. Observasinya sudah nggih kemarin Ibu, lancar nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Iya. Bagus sih, tapi kita akan coba menggali lebih dalam ya Bu. Iya. Kalau singkat katanya sih bagus begitu. Iya. Baik, perasaan Ibu kemarin setelah melakukan kegiatan pembelajaran bagaimana? Lega ya Pak. Ya. Jadi selama pembelajaran mungkin karena ada yang ngawasi nih seperti itu. Jadi setelah selesai pembelajaran ya alhamdulillah lega seperti itu. Kalau saya cuma diem ya. Baik. Ya, saya melihat juga begitu. Bu Sari nyaman, kemudian anak-anak juga. Performa Bu Sari juga seakan-akan baterai itu tidak ada habisnya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Kalau saya melihat kemarin Ibu, betul ya, saya konfirmasi ya, ada diferensiasi konten ya. Iya, betul. Kemarin saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Saya ambil yang bagian saat penjelasan materi itu saya sajikan dua dalam bentuk bacaan dan juga dalam bentuk video. Kemudian ada pembentukan kelompokan juga, Pak. Iya, baik, betul ya. Performnya kemarin merasa nyaman gitu. Iya, alhamdulillah. Terus kemudian tujuan pembelajaran Ibu tercapai kira-kira? Menurut saya, insya Allah tercapai tentang menyajikan data dalam bentuk diagram data melalui aplikasi Canva. Saya melihatnya dari ketika siswa presentasi, sebagian besar sudah mampu untuk menyajikan data dan juga membaca data yang mereka buat. Saya juga mengamatinya demikian. Kemarin kan saya mengamati di area pengembangan diferensiasi konten. Saya melihat sudah ada diferensi konten di situ, ada gambar sama video gitu. Anak-anak kan jadi tertarik gitu. Ini apa ini ya? Jika ada sedikit perdebatan kecil, tapi asik mereka menjalaninya. Kemudian strategi yang dipakai Ibu juga kemarin cocok untuk materi itu, diskusi ya. Model pembelajarannya BPL juga memotivasi mereka untuk enjoy, untuk saling berbagi, saling mendukung. Baik, selanjutnya saya ingin tanya Ibu soal kendala yang Ibu hadapi yang masih dirasai Dewi dalam pelajaran apa? Ada nggak? Kalau kemarin itu malah suasana kelas ya Pak. Saya masih merasa ada beberapa part saat suasana kelas kurang bisa kondusif. Itu aja gitu. Secara mungkin sudah ya, cuman ada bagian kecil yang Ibu rasa seperti situasinya kurang didukung oleh anak-anak. Bagian tertentu saja gitu. Bisa dipresentasikan dulu. Dari 100% mungkin berapa ya? Kecil ya, sedikit ya. Dalam pengamatan saya sedikit sih. Berapa? Ini hanya berapa? 10% atau sampai 15%. Wajar sih Bu ya. Ya, Kemudian rencana itu apa nih ke depan untuk memaksimalkan lagi atau menghilangkan atau mengurangi atau solusi untuk kendala? Terjadinya
suasana kurang kondusif itu mungkin kan karena fokus mereka yang belum 100% berada di kelas mungkin pembinaan saya ya Pak. Jadi kalau berdasarkan yang kemarin mungkin saya akan lebih apa ya, tentang mungkin untuk persepsinya bisa lebih saya tekankan terkait pembelajaran yang akan saya sampaikan biar mereka bisa lebih fokus. Oh saya nanti mau gini, jadi saya harus gini. Mungkin seperti itu. Baik, intinya ingin melakukan apresiasi yang lebih menarik gitu. Siapa nih kira-kira yang bisa membantu itu untuk berusaha menyiapkan persepsi terkait dengan yang saya alami ya Pak? Ya. Mungkin saya bisa berkonsultasi dengan rekan sejawat. Saya sebut nama? Mungkin Pak Marun ya bisa. Iya, mudah-mudahan ya. Baik. Kapan tuh kalau mas saya kan ya nggak sibuk sih. Nanti kita menyesuaikan ya Pak ya. Cuma kadang-kadang ya pura-pura sibuk. Janjian gitu nanti. Baik. Luar biasa Bu Sari, yang jelas semuanya sudah terlaksana dengan baik. Ya ada kendala gitu. Wajar karena bukan karena apa-apa, karena kita ingin lebih baik dan melakukan yang terbaik untuk di sekolah kita ya tentu. Ya, itu mungkin nanti ada dokumen yang kita tanda tangani gitu, provinsi. Kemudian untuk penutup, Bu, ada nggak sebetulnya kalau selain diferensiasi konten gitu yang ada pada pembelajaran itu kemarin? Ya sebenarnya saya juga masih mikir ya Pak. Saya sudah mempelajari tentang diferensiasi, kemudian ada 3 jenisnya yang berdiferensiasi konten, kemudian proses, kemudian produk. Nah, saya cuma mikir gini, apakah pembelajaran itu saya hanya ada berdiferensiasi proses ya, atau gimana ya, sudah benar atau belum ya? Saya masih sedikit bingung terkait hal tersebut. Atau mungkin yang itu apa namanya, kemarin saya agak tertarik sebenarnya, anak-anak sempat apa namanya beda-beda gitu ya ketika mereka sebelum membuat diagram itu kok kayaknya ada yang beda ya, apa itu? Tentang mempelajari cara penyajian data mungkin ya Pak? Yang lain? Sepertinya? Apa ya? Ada warna-warna ya misalnya. Oh tentang jadi mereka mengumpulkan suatu data ya Pak? Ya. Mereka istilahnya bebas lah, random kalau bahasa sekarang siswa, jadi random memilih data apa yang ingin mereka survei. Mungkin itu yang itu bisa masuk ke diferensi lain nggak selain konten? Diferensiasi. Mungkin berarti bisa ya Pak ya? Apa ya Pak? Kalau saat survei berarti mereka iya lagi sedang melakukan suatu pengumpulan data, berarti atau proses ya Pak ya? Proses ya. Oh iya, jadi iya. Tidak hanya berdiferensiasi konten saja ya harusnya. Iya. Dan juga pendapat Bu, itu bisa masuk ke proses. Ya saya hanya memberikan yang diferensiasi konten tentang apa yang saya sajikan. Terima Terus kasih. kalau iya, enggak sih sebetulnya itu sudah menjadi. Tapi saya nggak tahu kalau itu ternyata berdiferensiasi proses. Kemudian kalau misalkan ini tidak memaksa ya, untuk lain kali mungkin di kelas lain atau mungkin di tahun depan bisa ditambah lagi dengan diferensiasi atau divariasi dengan diferensiasi produk apa tadi dari materi ini? Dari materi yang kemarin ya Pak, tentang pembelajaran kemarin. Iya. Kalau berdiferensiasi produk itu kan berarti menghasilkan suatu apa Pak? Suatu produk ya? Sesuatu yang dihasilkan dari pembelajaran ya. Kira-kira bisa kalau nggak? kemarin kan mereka menghasilkan suatu
file itu mungkin bisa dijadikan produk atau enggak ya Pak? Berarti bisa ya? Ya bisa. Setelah proses pembelajaran mereka memang ada produk yang mereka Mereka hasilkan. bentuknya apa ya, diagram batang. batang ya. Iya. Jadi ya memang ada yang dihasilkan mereka ada. Dia bervariasi produknya bisa divariasikan seperti itu. Sebetulnya harus nggak di dalam statistik itu berupa diagram batang gitu. Oh enggak, tidak harus. Jadi Ada diagram yang lain. yang lain apa? Iya. Diagram lingkaran bisa, diagram garis bisa. Oh, jadi ada 3 macam ya? Iya. Bisa, misalkan dibuat seperti itu. Dibebaskan ke anak-anak untuk membuat dalam bentuk ini. Bisa, ya. tetapi untuk diagram batang itu artinya kan menyajikan suatu data. Ini loh yang siswa ini, yang memakai ini sebanyak ini, yang memakai ini sebanyak ini. Kalau diagram garis itu kan cenderung naik turunnya suatu data. Jadi lebih saya fokuskan ke bagian diagram batang gitu. Lingkaran juga Ya sama, berarti kita bisa memilih batang atau lingkaran. Kalau garis itu mungkin cenderung ke naik turunnya suatu data. tapi semisal mau dijadikan sebagai diferensi produk juga bisa saja ya? Bisa. Oke. Ya nanti kita atau Ibu Sari bisa juga berbagi dengan yang lain kira-kira. Berarti masuk ke diferensiasi produk juga ya Pak ya? Kelihatannya begitu, nanti bisa Ibu Sari kembangkan Iya, lagi, ini bisa bersama teman yang matematika ini kan ada Bu siapa? Bu Evi, Mbak Nisa. Mbak Nisa, Bu Iya. banyak teman-teman yang lain. Mungkin gitu Bu. Jadi dari pembelajaran kemarin ternyata saya sudah menerapkan diferensiasi konten. Tidak hanya konten ternyata ya Pak ya, ada diferensiasi proses dan juga produk. Potensi bisa dikembangkan Iya, produk sekaligus. luar biasa lah. Iya. Ternyata tidak hanya satu. Pembelajaran apa Bu yang bisa diperoleh nih dari kegiatan kita secara umum dari mulai pra, kemudian observasi, mari dan pasca. Pembelajaran apa? Jangan-jangan nggak ada manfaatnya. Ya ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini sangat mudah diterapkan kalau kita bisa mempersiapkan dengan baik dan bisa mengatur murid, siswa peserta didik lebih bisa memahami materinya. Meskipun pada bagian tertentu ada suasana yang kurang bagus. Kemudian ada omongan balik mungkin dari kegiatan kami kan istilahnya saya diberikan menghormati, juga kemarin kita ada kegiatan ada pasca juga seperti ini. Mungkin ada umpan balik buat sangat bermanfaat sekali ya Pak. Saya berterima kasih kepada Pak Maruf, malah dengan adanya observasi ini saya bisa lebih memahami tentang berdiferensiasi. Kalau saya awalnya mikirnya, wah ini saya cuma bisa melihat diferensiasi konten, ternyata enggak. Ternyata, dari pembelajaran kemarin ternyata saya sudah menerapkan diferensiasi proses dan juga diferensi produk. Jadi saya lebih paham, lebih kenal apa tuh sebenarnya diferensiasi. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Luar biasa, sebetulnya ini hasil dari Bu Sari sendiri yang mampu mendalami kegiatannya kemarin. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Dari mulai pra, operasi dan pasca, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Sari sudah benar-benar bisa melaksanakan pembelajaran, mengizinkan dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk siswa kita dan kepada Pak Budi, Pak Luka, terima kasih. Nanti di perjalanan salam untuk teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tercover semua.